Muhammad adalah nabi terakhir, keturunan Ibrahim melalui Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Arab. Muhammad dilahirkan oleh Aminah yang meninggal dunia sewaktu Muhammad berumur 6 bulan, dan bapaknya bernama Abdullah yang meninggal sebelum kelahiran Muhammad, putra tunggalnya. Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Makkah pada tahun 53 sebelum Hijrah dan meninggal dunia pada tanggal yang sama pada tahun 10 Hijriah. Jika diperhatikan istilah yang jadi nama Abdullah, Aminah dan Muhammad, dapatlah diketahui bahwa kepercayaan pada Allah yang Esa telah ada juga sebelum Muhammad sebagai ajaran agama yang disampaikan oleh para nabi Allah. Seterusnya dari nama-nama itu didapat pula pengertian bahwa ketiga pribadi itu tergolong orang baik di kalangan persukuan Quraisy di kota Makkah. Permulaan masa kenabian beliau terjadi sewaktu beliau berumur 40 tahun, kepadanya diwahyukan ayat 96, 1 SD 96, 5 dan berakhir dengan turunnya ayat 5, 3 sewaktu beliau berumur 63 tahun. Seterusnya, tentang kenabian Muhammad dan tugas kerasulannya, baiklah kita kutipkan saja maksud ayat-ayat suci, di mana setiap orang dapat menilai atas dalil yang kuat. Dan tidaklah Muhammad itu kecuali rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah jika dia mati atau terbunuh, diperangi, kamu berputar atas tumitmu? Dan siapa yang berputar atas dua tumitnya maka tiadalah dia membahayakan Allah sedikit juga, dan Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Tiadalah tugas atas Rasul itu kecuali menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ikutlah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhanmu. Tiada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik itu. Dan kalau Allah menghendaki, tidaklah mereka itu menserikatkan Allah, dan tidaklah engkau kami jadikan pemelihara atas mereka, dan tidaklah engkau penjaga atas mereka. Dan bahwa, Al-Quran, ini adalah tuntunan kau yang kukuh. Maka ikutilah dia dan jangan mengikuti garis-garis hukum lain, maka hal itu akan memisahkan kamu dari garis hukumnya. Itulah yang dia wasiatkan padamu tentangnya, semoga kamu menginsyafi. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah mengikuti pimpinan selain dia, amat sedikit yang kamu pikirkan. Katakanlah, tiada tugas bagiku untuk mengubahnya dari yang sampai pada diriku, bahwa yang aku ikut hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku, bahwa aku takut pada siksaan di hari yang besar jika aku menyanggah Tuhanku. Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dan tabahlah hingga Allah menghukum, dan Dia adalah yang sebaik-baiknya hakim. Dan analisakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Tiada perubahan bagi kalimatnya, dan tidak akan engkau dapati pelindung selain Dia. Bahwasanya aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri, maka ini yang Dia muliakan. Dan kepunyaannya tiap sesuatunya. Dan aku diperintah untuk jadi orang Islam. Dan ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, bahwa Allah pemberi kabar tentang apa yang kamu perbuat. Jika mereka berpaling maka tidaklah kami utus engkau jadi pengawas atas mereka, bahwa tugas atasmu hanyalah menyampaikan. Maka berpeganglah pada apa yang diwahyukan kepadamu, bahwa engkau ada di atas tuntunan yang kukuh. Dan bahwa Dia, Al-Quran, itu jadi pemikiran untukmu dan untuk kaummu, dan kamu akan ditanyai. Katakanlah, tidaklah aku seorang istimewa dari rasul-rasul itu, dan tidaklah aku mengetahui apa yang diperbuat padaku begitupun padamu, bahwa yang aku ikut hanyalah apa yang diwahyukan kepadaku, dan tidaklah aku ini kecuali pemberi ingat yang nyata.